Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, saat ini saya berada di lokasi Lapas Banyuwangi. Ada yang menarik di dalam lapas ini, yaitu pembuatan atau membatik oleh warga lapas sendiri. Luar biasa, justru dengan bimbingan oleh para profesional atau orang yang punya keahlian. Pihak dari lapas mendatangkan mereka untuk membimbing kegiatan itu di dalamnya. Untuk lebih detail bagaimana kegiatan tersebut, ikuti terus dalam program Liri-Liri. Pemirsa, kami tim Liri-Liri Banyuwangi 1 TV berkesempatan untuk bisa masuk di Lapas Banyuwangi. Kami sengaja datang di sini untuk meliput kegiatan yang dilakukan oleh para napi atau warga binaan lembaga pemasyarakatan di Lapas Banyuwangi. Ya, sejak awal masuk di tempat ini, ada banyak warga binaan yang terlihat sumringah lantaran mereka di dalam binaan pemasyarakatan ini tak terlihat satupun diam atau menunggu dalam menjalani proses hukumannya sebagai napi. Oleh pihak lapas, ternyata para warga binaan ini diberikan banyak kegiatan positif, salah satunya yakni membatik.
Membatik bagi warga binaan sudah barang tentu tidak semuanya bisa melakukannya. Pihak lapas sengaja mendatangkan para ahli atau para profesional untuk mengajari mereka. Mungkin lantaran kondisional, para warga binaan ini akhirnya juga bisa melakukannya dan menikmatinya. Para warga binaan pemasyarakatan di Banyuwangi ini rata-rata bisa melakukan membatik dilakukannya selama 6 bulan, dari mulai mendesain gambar, mengcutting hingga finishing. Yang mengikuti kegiatan membatik ini tidak hanya laki-laki, namun juga warga binaan perempuan. Terlihat para warga binaan yang rata-rata berusia antara 20 hingga 50 tahun ini sangat enjoy melakukannya. Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Iya. Proses apa Mbak yang sulit? Mencanting. Iya. Sulitnya gimana? Ya harus teliti, nanti kalau enggak teliti netes-netes di kainnya. kesabaran, Mbak. Iya, butuh kesabaran, ketelitian. Terus dengan kegiatan ini gimana Mbak perasaannya Mbak? Senang sekali. Ada aktivitas di dalam lapas. Iya. Jadi Banyak harapan nanti Ketika sudah keluar Mbak, apa Mbak? Ya mudah-mudahan dengan di sini kita belajar membatik, mudah-mudahan kita keluar nanti kita bisa punya usaha membatik. Pernah batik ini enggak Pak? Belum pernah. Terus ada kesulitan nggak setelah di dalam ini belajar batik? Setelah kami mendapatkan pelatihan dari salah satu pengusaha, kami langsung action gitu, Mas. Jadi di situ kami membentuk suatu kelompok, yaitu Sanggar Batik yang namanya Bagaju, Jeruji itu. Nah, di situ pun di dalamnya kami bagi beberapa bagian. Pertama desainer, Bapak ini, kedua nyanting, ketiga pewarna, setelah itu bagian finishing melorot. Ada kesulitan nggak Pak sebelumnya? Sebelumnya memang banyak kesulitannya seperti mencanting, mewarnai. Jadi kami tetap dipantau dengan pengusaha itu. Setiap ada kesulitan kami ke pembina. Tolong ini kesulitannya di batik gini, tolong diinformasikan ke pembina. Proses yang paling sulit apa Pak? Penyantingan. Di situ harus ada kesabaran, pertama kesabaran, ketelatenan, dan ketelitian di situ. Keliru mencanting, di situ pun pewarnaan sudah tidak karu-karuan. terkait dengan batik ini. Nah, ini sejak kapan sampai bisa ini? Sejak 3 bulan, bukan 3 bulan, 6 bulan yang lalu. 6 bulan dulu. Ada Gimana? kesulitan nggak Mbak? Banyak kesulitannya. Kesulitan dari sisi apa? Dari nyanting. Kenapa Mbak? Kan dulu soalnya nggak pernah kan kayak gini. Pegang canting, gimana caranya sampai akhirnya bisa. Ya di sini bisanya. Terus butuh kesabaran Mbak. Banget. Kalau nggak gitu melobor ya gitu lah. Sudah berapa lama latihannya Mbak? 6. 6 bulan ya. Harapan ketika sudah keluar dari ini apa Mbak harapannya? Ya harapannya keluarnya saya bisa membawa, Meneruskan ya Mbak. ya meneruskan, kalau bisa ya membuka usaha kayak gini lah. Ya lumayan lah kalau misalkan bisa untuk mengisi kesibukan ya kan. Nggak bisa meraup hobi ini. Insya Allah. Mbak, selain hanya bisa ya kata bisa, apa ada perasaan menikmati ketika di dalam lapas ini? Ya bisa setidaknya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu merasa kalau kita itu ada di lapas gitu. Jadi ada kesibukan.
Desain batik jeruji atau batik Bagajo ini berbeda dengan hasil batik di luar lapas. Menurut Kepala Lapas Banyuwangi Ketut Akbar Heri Ahyar menyampaikan bahwa desain batik hasil warga binaan pemasyarakatan Banyuwangi memiliki ciri khas tersendiri, yakni sudah dipastikan hasil batiknya ada tanda cincin atau gelang yang diartikan borgol atau jeruji. Batik hasil buatan warga binaan pemasyarakatan Banyuwangi ini memang tidak satupun yang tidak ada tanda cincinnya. Semua batik yang dibuat ada tandanya gelang atau cincin. Sehingga bila ada kain batik jadi yang diketemukan di luar sana, itu berarti hasil tangan karya warga binaan pemasyarakatan Banyuwangi. Ini pakemnya Bagajo Oling kan ini pakemnya Bagajo Oling. Nah ini gelang, ini juga gitu gelang. Ini ciri khas Lapas Banyuwangi, gelang-gelang ini diistilahkan borgol. Semuanya, ini desain. Sudah mulai profesional bikinnya langsung pakai Kain keras. pakai kain keras. Jangan cepat rusak. Ini Bagajo Oling, pakemnya Bagajo Oling. Ada borgol. Untuk berikan ciri sendiri bahwa batik Bagajo Oling jeruji Lapas Banyuwangi itu punya cirinya ada gelang-gelang. Gelang ini maknanya borgol. Dan cirinya ini ya. Cirinya ya. Ini teman-teman tim kreatif memberi ciri sendiri untuk mempunyai makna bahwa itu borgol. Batik jeruji Bagajo jeruji Lapas Banyuwangi. Untuk batik Bagajo, batik Gajah Oling jeruji Lapas Banyuwangi ini, teman-teman tim kreatif mendapat pelatihan dari 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu kebetulan ada pengusaha sukses Banyuwangi, pengusaha batik yang peduli ke Lapas Banyuwangi dan memberikan pelatihan sekaligus memberikan bahan-bahannya. 6 bulan yang lalu dan alhamdulillah dilatih sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sudah berjalan seperti ini. Ini sudah membuat tim kreatif kami bikin ada kelompok desainer, ada kelompok canting, ada kelompok pewarna dan bagian melorot. Yang spesial atau yang pembanding Untuk desainnya Bagajo jeruji Lapas Banyuwangi ini kita memberikan ciri. Cirinya di pakemnya Gajah Oling dikasih gelang. Gelang itu maknanya borgol. Bahwa borgol-borgol ini batik Bagajo jeruji ini ada borgolnya dan produk Lapas Banyuwangi. Punya ciri khas. Ini contohnya seperti ini. Ini contohnya. Ini desain Bagajo Gajah Oling Lapas Banyuwangi. Kita memberikan ciri tersendiri. Artinya penambahan ornamen saja. Ada pakemnya kan ini, kalau Gajah Oling tidak boleh dirubah, yang boleh ditambahin. Yang jelas tidak boleh merubah pakem Gajah Olingnya. Dan motif-motif lain juga gitu. Tidak, pakemnya tidak kita rubah, tapi kita memberikan ciri sendiri. Ini ada gelang. Inilah kita istilahkan bahwa ini borgol. Untuk pemasaran atau pembeli, Pak? Untuk pemasaran alhamdulillah ini sudah mulai ya dibantu teman-teman media untuk promosi. Alhamdulillah pesanan-pesanan dari luar, dari dinas-dinas juga mulai minta contohnya, beli untuk nanti akan dikembangkan untuk seragam. Terus di SMA juga kemarin ada yang minta contohnya juga untuk bisa dipakai di SMA. Harapan untuk warga binaan sendiri, Pak? Harapannya untuk warga binaan ini kan proses pembinaan. Proses pembinaan, mudah-mudahan seluruh warga binaan yang termasuk di kelompok tim kreatif Bagajo jeruji Lapas Banyuwangi ini kedepannya setelah bebas bisa mengembangkan usaha batiknya ini di luar. Karena memang selama masuk di sini dasarnya tidak ada sama sekali punya dasar. Sampai sini belajar dalam waktu 1 bulan bisa nyanting, bisa bikin desain, bisa sampai memotif dan sampai selesai.
Penampilan pertanian perikanan. Untuk bagiannya kegiatan Islam di Dosa, Blok Timur, Blok Barat, Wanita, Mataman, Tartil, khususnya Kristen kebaktian, Hindu, olahraga, senam, Blok Barat, Blok Timur, voli. Terus yang kesenian ada band kapok. Atau saya kalau kesenian punya 6 kelompok musik. Ya, band kapok, registrasi atau registrasi, ada atau Ya, cukup luar biasa memang kreativitas para warga binaan pemasyarakatan Banyuwangi ini. Hasil karyanya tidak kalah dengan hasil produksi lain di luar sana. Terbukti, ada banyak warga yang sengaja datang di tempat ini untuk membelinya. Dari mulai pesanan kantor, perorangan, maupun lainnya. Harganya pun cukup terjangkau. Harga per potong kain batik Bagajo ini dijual dengan harga 200 hingga 500 ribu rupiah. Salah satu pembeli yang kepincut dan tertarik membeli itu adalah artis yang juga politisi muda PDI Perjuangan, yakni Banyu Biru Jarot, yang sengaja datang di Lapas Banyuwangi untuk membeli buah tangan atau karya kreatif warga binaan Lapas Banyuwangi. Ini kenapa tertarik di kain batik buatan warga binaan Lapas? Saya tertarik dengan batik dan manusia pengrajinnya. Saya tidak mempertanyakan asal muasalnya ya. Saya yang tahu ada manusia-manusia kreatif yang menghasilkan produk-produk bagus, berkualitas, dan saya yakin insya Allah teman-teman yang di sini masa depannya bisa lebih cerah dengan keterampilan yang baru dan hasilnya sangat bagus. Jadi ya saya mau beli. Nah tadi
mau dikasih diskon tapi nggak enak ya Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang di sini, terus berkarya dimanapun kalian berada, karena ya ada pepatah mengatakan dunia tidak sebesar daun kelor kan. Jadi dunia ini masih luas dan kreativitas bisa nembus segalanya. Terus berkarya. Ya, ini karena kita bisa langsung lihat karena proses pembuatannya kan di sini. Kita juga bisa pesan motif, begitu pola seperti itu ya. Dan pengerjaannya cepat. Ini teman-teman kan banyak yang di sini. Untuk kualitasnya juga nggak kalah ini dengan batik-batik di tempat lain. Ini banyak motifnya, banyak ini polanya segala macam ya. Dan yang paling penting mungkin juga untuk ini ya, karena pemberdayaan di lapas sehingga kita bisa menyukseskan juga program untuk lapas gitu ya, untuk mereka yang ada di lapas untuk pembinaan, sehingga mereka nanti kan bisa setelah keluar dari sini bisa berwirausaha dengan membatik. Musanya sejak kapan ini Bu? Kita sudah satu minggu udah selesai kok. Untuk harga gimana Bu? Harganya bersaing juga, kita sama lah di tempat lain, bahkan mungkin ini ya kalau kita pesen banyak bisa lebih dikurangi, bisa lebih murah dikit. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh warga lapas dengan keahlian yang luar biasa, yaitu membatik dari proses awal hingga akhir. Menariknya di sini, keahlian mereka yang dibimbing oleh para profesional yang didatangkan di lapas ini justru menjadi daya tarik tersendiri. Ada banyak masyarakat yang kemudian datang di sini untuk membelinya karena di situ ada tangan-tangan yang luar biasa, keilasan tangan mereka yang terus kemudian menjadikan kain batik itu menjadi aura sendiri atau daya tarik tersendiri oleh masyarakat, sehingga mereka datang di sini untuk membeli. Mudah-mudahan manfaat. Sampai ketemu lagi dalam program Lirik-Lirik.